Hai teman-teman, balik lagi di channel Kebojero Otomotif. Nah, kali ini saya mau kasih tips lagi ya. Tips umum ke semua mobil ya. Jadi bukan hanya Pajero Sport ini. Ini hanya gambaran aja ya mobil ini di depan ini. Nah, sebelumnya itu saya pakai mobil Lio ya. Jadi saya punya pengalaman mobil Lio saya itu ketabrak pintunya di bagian samping situ ya. Ketabrak motor yang kempot ya. Akhirnya ini kempot memanjang dari sini. Nanti kalau fotonya masih ada saya spill ya di sini ya. Nah, setelah kempot itu ya saya langsung servis dan benerin ke body repair ya. Tapi ternyata pengerjaannya itu nggak bagus ya. Pengerjaan di awal bagus, tapi sebulan kemudian itu berubah teman-teman. Dan banyak emang rata-rata untuk proses yang penyoknya itu di satu panel ya, pintu ya. Kalau kita cat pintunya aja ya rata-rata warnanya itu akan sedikit belang ya. Walaupun catnya bagus ya, pengerjaannya bagus, pasti ada aja sedikit nanti yang berasa beda ya kalau satu pintu maksud saya. Makanya saran dari orang itu kalau mau cat ya bagusnya ya panelnya itu agak digradasi ya. Tapi sayang lah cat panel sini kan masih bagus ya, jadi saya nggak mau pada saat itu. Dan bukan berarti bilang nggak ada ya, tapi ada bengkel yang bener-bener mulus bagus ya. Tapi kadang ya catnya itu beda karena mobil mungkin udah lama dipakai, terus cat baru ya pasti ada perbedaan di situ. Tapi itu balik lagi ya, seninya ngecat ya beda-beda. Ada yang memang bener-bener real dan ada yang bener-bener bagus ya. Ada juga yang bagus di cuaca saat ini seperti ini, dan juga ada juga saat siang hari malah kelihatan belangnya. Nah gitu pokoknya kalau udah dicat itu pokoknya istilahnya kita bilangnya udah cacat lah ya. Kalau dicek cat satu aja ya, satu panel, kecuali seluruh ya. Nah, balik lagi ya bahas yang tadi ya. Jadi untuk mengetahuinya ya, kalau kalian ketemu mobil yang mau beli mobil lah ya, mau beli mobil bekas maksud saya, terus mau lihat catnya itu masih bagus atau enggak, saya punya tips ya. Satu hal lah ya, minimal kalian terhindar dari mobil yang bekas tabrakan keras ya. Karena kalau catnya ya cuman lecet-lecet aja, nggak ngerusak tulang ya nggak masalah, wajar lah. Kalau apalagi mobil di atas 10 tahun kayak gini ya, pasti catnya udah di cat lah. Nah, ini informasi ya, mobil ini udah 1 kali siram tapi masih kaleng teman-teman. Jadi ya ada lempul-lempul tipis mungkin ya, tapi masih keseluruhannya masih kaleng. Nah, lanjut ya. Jadi tips yang pertama ya, salah satu pengalaman saya. Jadi kalau mau cat lihat mobil itu bagus ya, kalian pandangin dulu ya dari segi eksterior, cat kalian pandang dulu. Nah, di bodi mobil itu kan ada bayang-bayangan kayak gitu ya, tuh bayang-bayangan ya, bayang-bayangan. Nanti kalau kalian udah pandangin dengan saksama ya, kalau kelihatan bayangannya agak beda sedikit, bayangan yang keriting di salah satu panel ya, keriting terus juga agak ngedop dibandingkan bayangan yang lain ya. Itu misalnya glossy ya, pintu tengah, pintu belakang ya, pintu tengah ya, pintu belakang ya, pintu depannya agak ngedop ya. Nah, kalian patut curigai di situ ada area yang pernah kena dempul ya. Karena semakin bagus semakin banyak dempulnya, semakin tebal, terus juga semakin jelek dempulnya ya, catnya itu akan berbeda ya tampil dari luar ya. Secara teknisnya mungkin penyerapan dempulnya itu kurang baik ya di cat, jadi dia akan kelihatan di bagian depannya, jadi di bagian luarnya maksud saya. Jadi kelihatan dia agak ngedop dan bayangannya itu beda, bayangannya itu agak kusem ya, terus agak keriting. Nah, kalian patut curigai ya. Kalau memang bodinya itu bagus ya, cuman lecet aja, kalian bisa kerok ya, bisa cat ulang ya di tempat yang lebih baik. Tapi kalau ternyata ada yang lebih parah ya, nah kalian ceknya di sini teman-teman. Jadi kalau ini udah kalian indikasiin kalian curiga ada pengecatan ulang, ada dempulan ya, mungkin dempulan yang tebal ya, kalian cek di tulang-tulangan ini. Nih, di tulang-tulangan ini kalau mobil Pajero ya, di situ ada sealnya kecil-kecil kayak gini. Nah, ada sealer kayak gini, ditekannya itu nggak terlalu lembut, nggak terlalu keras ya. Terus sealernya itu rapi, sama tulangan ini nggak ada yang keriting. Di mobil-mobil lain juga, kalau mobil Lio itu sealernya agak lebih gede, agak lebih tebal. Kalau ini kan kecil ya, Pajero kayak gini emang. Nah, dicek semua sekeliling pintu ya, sampai kerangka nggak tabrakannya atau cuman bagian tengah aja. Itu yang paling penting, sampai ke sini juga dicek. Jadi nggak usah cek seluruhnya dulu, kalian lihat dulu seluruh bagian mobil, terus cari yang mengganjal atau yang berbeda catnya. Jadi kalau ada indikasi mencurigai pintu itu kayaknya bekas tabrak atau bekas dicat ulang panelnya, kalian baru lihat ya. Di sini juga nih kalian bisa buka kap mesin, kalian lihat di situ ada bekas rangka-rangka yang geser atau rangka-rangka yang bengkok nggak. Karena itu dulu sih, kalau mau lihat mobil itu di situ dulu kalian lihat semua. Yang paling penting itu bayangannya. Bayangan mobil itu kalau dia udah dicat ulang, apalagi catnya nggak bagus, apalagi dempulnya udah tebal, pasti bayangannya itu lihatnya nggak mulus lagi. Entah dia ngedop
entah dia bayangannya itu keriting ya, dari misal ada garis lurus tahu-tahu belok ya, yang lainnya lurus misal segala pintu. Nah bisa jadi. Terus juga biasanya dari pinggir-pinggir kayak gini itu kelihatan tuh. Nah sudut-sudut kayak gini, jangan lihat aja bagian depan ya. Dan juga usahain ya dilihatnya di dua sisi, di tempat yang sedikit gelap sama di tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Nah itu kalau mau lebih detail dan spesifik lagi. Kalau saya beli mobil, apalagi beli mobil bekas, kalian harus detail sekali ya lihat barang-barangnya itu, mulai dari eksterior dan interior. Apalagi untuk tampilan ya, tampilan luar itu mengganggu pandangan juga ya. Kalau memang dia hanya dempulannya tebal aja ya, tulang-tulangnya masih bagus, masih aman ya, pintunya juga masih rapet-rapet ya, kalian berarti bisa repair di tempat yang lebih baik. Nah kalian bisa spare dananya berapa, nanti bisa nego aja sama yang pemilik mobil. Nah itu teman-teman. Jadi kalau dia ternyata tulangannya parah ya, nah kalian bisa pikir berapa kali lah itu buat ambil mobil itu, karena mobil bekas itu banyak. Sabar aja kalau beli mobil mau ambil mobil bekas, jangan buru-buru, karena kalau buru-buru nanti yang repot kalian juga ngerawatnya teman-teman. Nah seperti ini ya, bodi mobil ini udah saya kelilingin semuanya, udah saya kelilingin, dan catnya itu bayangannya mulus karena memang mobil ini udah disiram full, taunya di mana? Taunya dari coating thickness. Jadi kalau kita lihat aja kayaknya asli ori ini bagus, karena catnya itu lumayan bagus ya, mulus semua, warnanya juga masih enak, bayangannya masih bagus. Nah taunya itu dari coating thickness teman-teman. Jadi alat pengukur ketebalan cat yang dipunyai inspektor yang biasa ngetes mobil. Jadi kalau kita lihat awam ini kayaknya bagus, karena saya pikir juga gitu, catnya kayaknya masih orisinil. Mobil tahun 2011 dalam kondisi catnya masih gini, masih masuk akal juga di pikiran saya. Tapi ternyata di cek coating thickness sudah ada ketebalan cat lah ya, tapi sebatas ketebalan cat, bukan ketebalan dempul. Jadi memang bodinya sebenarnya masih kaleng, hanya saja mungkin catnya udah kusam, udah dicat, atau dia mau habisin asuransi. Nah itu bisa jadi juga salah satu pertimbangan ya. Nah kalau dilihat seperti ini nih, dari bayangan siluetnya itu kelihatan banget ya kalau cat mobil itu masih bagus. Pernah nggak sih kalian lihat di jalan itu mobilnya catnya itu bagus ya, maksudnya dalam artian catnya itu nggak ada yang gompel, nggak ada yang penyok ya, tapi kalian lihatnya itu mobilnya agak kusam gitu. Atau ada beberapa panel, sebelah panelnya itu, sebelah kirinya itu kusam dibandingkan bagian belakang atau bagian depan. Nah itu udah indikasi pasti, itu udah indikasi pasti mobil itu bekas cat ulang atau bekas dempul. Nah jadi kayak gitu. Oke teman-teman, jadi mungkin ini ya informasi yang bisa saya bahas saat ini ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk Anda. See you.